Assalamualaikum Bu Farah, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Farah? Waalaikumsalam Pak Hendri. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah baik ya Bu Farah. Baik Bu Farah, terkait dengan kegiatan observasi pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, saya minta izin untuk melakukan observasi kegiatan pelaksanaan supervisi akademik di kelas Ibu ya Bu ya? Oke Pak Hendri, monggo. Baik, terima kasih Bu Farah. Baik, sebelum pelaksanaan kegiatan observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas kita laksanakan, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa dalam kegiatan observasi terkait dengan supervisi akademik ini ada 3 langkah. Jadi yang pertama adalah percakapan pra-observasi, kemudian tahapan observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, pada saat ini kita sedang berada pada tahapan pra-observasi, Bu Dila. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, termasuk tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai, dan juga terkait strategi yang Ibu persiapkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Begitu ya Bu Farah ya? Nggih, monggo Pak Hendri. Baik, selanjutnya nanti kita dalam pelaksanaan kegiatan observasi, saya izin untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran di kelas Bu Farah ya Bu ya. Nah, dilaksanakan kapan waktunya, nanti saya minta izin untuk mengikuti proses pembelajaran yang telah Ibu persiapkan atau Ibu rancang. Kemudian nanti pada waktu tahapan pasca observasi, kita akan berdiskusi kembali terkait dengan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di dalam kelas, untuk melakukan refleksi dan untuk pengembangan yang lebih baik lagi. Begitu Bu Farah ya. Baik, pertama saya ingin menanyakan kepada Bu Farah, apa yang Ibu harapkan dari proses tahapan percakapan pra-observasi kali ini Bu Farah? Mungkin yang saya harapkan ketika Pak Hendri mengadakan pra-observasi ini, saya bisa mempersiapkan pembelajaran ini dengan maksimal Pak. Menyiapkan perangkat, kemudian media pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Baik, Ibu menginginkan bahwa nanti dalam proses pra-observasi ini, Ibu ingin menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam proses pembelajaran biar ya Bu ya? Maksimal Pak. Baik, kira-kira kapan Ibu nanti saya bisa minta izin untuk mengikuti proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas Bu? Mungkin Pak Hendri bisa masuk di hari Kamis Pak. Hari Kamis itu saya mengajar kelas 10G tepatnya. Insya Allah pada jam pembelajaran pertama dan kedua. Baik, di hari Kamis jam ke-1-2 di kelas 10G ya Bu ya? Baik, nanti Ibu akan mengajar di kelas 10G dengan materi apa Ibu? Materi bab 6 Pak. Materi bab 6 itu belajar tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Baik, terkait dengan materi yaitu bank sentral, sistem pembayaran juga ya Bu ya? Baik, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran yang akan Ibu capai apa Bu? Mungkin tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, peserta didik dapat memahami Pak bagaimana sih sebenarnya konsep bank sentral di dalam perekonomian, sistem pembayaran, dan juga alat pembayaran. Kemudian mereka juga bisa menyampaikan sebenarnya bagaimana peranan dari bank sentral itu sendiri terhadap berjalannya sistem pembayaran dan alat pembayaran di dalam perekonomian itu. Baik, jadi selain anak-anak memahami tentang kaitannya dengan bank sentral, juga mereka bisa mengetahui peranannya, dan anak-anak juga bisa menyampaikan. Berarti kalau menyampaikan berarti nanti anak-anak akan ada proses diskusi atau mungkin presentasi begitu ya Bu ya? Seperti itu. Baik, bagus sekali Bu. Nah, terkait dengan proses pembelajaran Bu, nanti persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk melaksanakan proses pembelajaran itu seperti apa Bu Farah? Sebenarnya di awal semester ini saya sudah mempersiapkan perangkatnya Pak, seperti modul ajarnya. Terus kemudian nanti mendekati saya menyampaikan materi tersebut, saya juga menyiapkan media pembelajaran yang saya pakai. Baik, Bu Farah telah menyiapkan perangkat pembelajaran, modul ajar, dan media pembelajaran yang akan digunakan ya Bu ya untuk proses pembelajaran. Kemudian terkait dengan model pembelajaran Bu, atau metode pembelajaran yang akan digunakan rencananya nanti seperti apa Bu Farah? Sebenarnya modelnya
sederhana saja Pak, ini sifatnya kontekstual. Baik. Karena ini materinya kan sangat dekat dengan kehidupan kita, kehidupan anak-anak juga, karena Baik. berkaitan dengan sistem pembayaran dan alat pembayaran yang kita pakai sehari-hari. Baik. Jadi nanti rencananya mungkin saya pakai diskusi dan presentasi. Wah, bagus Untuk sekali Bu anak-anak. Farah ya. Jadi kaitannya dengan materi bank sentral, anak-anak diminta untuk berdiskusi dan presentasi menyajikan hasil diskusi yang telah dilaksanakan temuan dalam mereka. kelompok begitu ya Bu Farah ya. Nggih. Baik Bu Farah, terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran kan kita mengetahui ada tahap pembuka, kemudian tahap inti dan juga tahap penutup ya. Nggih. Nah, mungkin Bu Farah bisa menyampaikan bagaimana tahap pembuka dalam proses pembelajaran atau kegiatan awal, kemudian kegiatan inti dan juga kegiatan penutupnya Bu Farah. Mungkin nanti kalau tahapan seperti biasa ya Pak ya, kalau tahapan di Baik. awal mungkin ya seperti pembukaan pembelajaran pada umumnya, berdoa, terus kemudian presensi siswa, kemudian saya juga akan berikan persepsi, karena persepsi di sini materi yang akan saya ajarkan sangat berkaitan erat dengan materi sebelumnya. Baik, Sebelumnya baik. itu saya sudah mereka sudah belajar tentang lembaga keuangan, bank. Nah, di sini adalah seperti materi Lanjutannya nggih, seperti materi itu. lanjutannya, karena di sini kita sudah belajar bank. Nah, di sini kita belajar tentang Bank Indonesia, bank sentral, dan juga Ya. mempelajari alat pembayaran yang kita pakai, sistem pembayarannya bagaimana. Baik. Kalau kegiatan intinya Bu Farah, Intinya nanti mungkin di awal akan saya berikan pengantar terlebih dulu agar mereka juga mengerti apa yang akan kita pelajari. Terus kemudian, nah di dalam sistem pembayaran itu kan ada salah satu topik yang menarik dan dekat dengan anak-anak, Baik. yaitu tentang e-money dan juga e-wallet yang sering digunakan sama Oh, anak-anak. ya. Nah, itu nanti saya akan berencana mereka akan saya buat kelompok-kelompok untuk berdiskusi dan mendiskusikan e-money dan e-wallet yang pernah mereka pakai, terus Oh, ya. kemudian fitur-fiturnya apa saja, begitu Pak. Baik. Kemudian kegiatan penutupnya Bu Farah? Mungkin di penutup, sebelum penutup mungkin nantinya setelah mereka berdiskusi, mereka akan presentasikan hasilnya. Terus kemudian kita akan melakukan refleksi bersama-sama. Refleksi. Baik. Jadi di awal kegiatan pembelajaran, Bu Farah mengawali dengan kegiatan ya seperti biasa ya Bu ya. Nggih. Salam, kemudian berdoa bersama. Bu Farah juga akan memberikan pengantar-pengantar terkait dengan materi yang dihubungkan dengan materi sebelumnya. Karena memang ada keterkaitan ya antara Nggih. materi sebelumnya Sangat dengan materi terkait, Pak. yang akan dibahas ini ya. Kemudian di dalam kegiatan inti Bu Farah akan membentuk kelompok-kelompok kecil. Lalu di kelompok-kelompok itu akan diberikan materi tadi yang terkait dengan e-money dan e-wallet yang biasa digunakan oleh anak-anak beserta fitur-fiturnya. Lalu nanti dilanjutkan dengan proses presentasi. Dan akhirnya nanti anak-anak bisa melakukan refleksi di akhir proses pembelajaran. Wah, bagus sekali nih Bu Farah rencana pelaksanaan pembelajarannya ya. Kemudian terkait dengan penilaian Bu Farah, bagaimana rencana penilaian yang akan dilakukan Kalau untuk nanti? penilaian mungkin saya akan banyak menilai ketika mereka melakukan diskusi Pak. Baik. Untuk penilaian sikap, saya akan ambil ketika mereka melakukan diskusi dengan temannya. Baik. Terus kemudian untuk keterampilan, bagaimana mereka bekerja sama di dalam kelompok. Terus kemudian kalau keterampilan selain itu juga bagaimana mereka menyampaikan ketika presentasi. Baik. Terus selain itu untuk pengetahuan juga isi yang mereka sampaikan apakah berkaitan dengan teori yang sudah disampaikan atau tidak, itu yang akan saya nilai. Baik, berarti kalau saya tangkap berarti ada 3 ya Bu Farah ya. Ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan dan juga penilaian pengetahuan ya. Kalau pengetahuan itu diambil dari konten yang mereka sampaikan pada waktu proses pembelajaran. Kalau keterampilan dari bagaimana cara mereka diskusi dan presentasi. Lalu kalau dilihat dari sikap, bagaimana anak-anak berdiskusi, sikapnya berdiskusi, sikapnya berpresentasi, bekerja sama dan lain-lain. Baik, betul. Saya kira sangat bagus sekali nih rencana yang akan diterapkan oleh Bu Farah di kelas ya. Kemudian Bu Farah terkait dengan strategi yang akan digunakan untuk mempersiapkan proses pembelajaran. Strategi apa Bu Farah yang dipersiapkan oleh Ibu untuk melaksanakan proses pembelajaran ini? Mungkin strateginya hampir sama dengan seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Ya jadi nanti anak-anak akan saya bentuk menjadi kelompok-kelompok kecil. Terus kemudian saya berikan kebebasan untuk mereka untuk mencari e-money atau e-wallet apa yang mereka sering gunakan atau yang mereka suka.
Baik. Itu saya minta mereka untuk mengeksplor lah di dalam Imani itu apa fiturnya, apa manfaatnya, apa kelebihannya dibanding dengan e-wallet yang lain, seperti itu mungkin. Baik, berarti anak-anak diberi kebebasan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya Bu Farah terkait dengan e-money, e-wallet yang ada di dalam apa fitur-fiturnya, dan anak-anak mengeksplorasi bersama dengan kelompok untuk kemudian dipresentasikan begitu ya. Ini sebenarnya terkait dengan apa merdeka belajar. Jadi anak-anak diberi kebebasan untuk mengeksplor kemampuan mereka masing-masing. Apalagi gitu. kan sekarang kan zamannya cashless ya Pak ya. Jadi anak-anak itu sudah menggunakan itu e-wallet, e-money. Jadi sudah harapannya diaplikasikan mereka sudah paham gitu loh dengan e-money dan e-wallet yang mereka pakai setiap hari. Baik, jadi anak-anak minimal sudah punya pengetahuan awal terkait dengan materi yang akan dibahas tadi. Baik, bagus sekali nih Bu Farah. Selanjutnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu Farah. Bagaimana Ibu mengakomodir keberagaman peserta didik dalam proses pembelajaran terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi? Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, jadi saya memberikan kebebasan untuk anak-anak. Anak-anak kan memiliki gaya belajar masing-masing ya. Mereka nyaman dengan gaya belajar seperti apa, mereka yang tahu sendiri. Nah, maka dari itu ketika mereka berdiskusi dan mencari sumber, mencari referensi, saya bebaskan, boleh dari internet, boleh dari jurnal, boleh dari YouTube, video-video di YouTube, terserah mereka. Jadi senyaman mereka. Bagaimana mereka bisa belajar dari situ. Jadi kalau kita lihat ada 3 tipe gaya belajar ya Bu Farah ya. Ada visual, ada auditorial, dan juga ada kinestetik ya. Bu Farah telah mengakomodir diferensiasi atau perbedaan peserta didik ini dalam proses belajarnya. Bu Farah telah memberikan kebebasan kepada mereka untuk mencari informasi dari berbagai sumber literatur ya. Bisa dari video, dari jurnal, dari audio, dan lain sebagainya. Sehingga mereka nyaman belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, tentunya nanti hal itu akan berdampak pada peningkatan potensi diri anak-anak. Baik Bu Farah, sangat bagus sekali ya. Selanjutnya terkait dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Apakah dalam proses rancangan pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti juga mengakomodir kompetensi sosial emosional Bu Farah? Harapan saya ketika saya membuat pembelajaran yang sifatnya diskusi itu Pak, saya berharap bahwa kompetensi sosial emosional peserta didik itu bisa meningkat. Salah satunya dengan cara berdiskusi dengan teman-temannya tadi. Ketika berdiskusi secara berkelompok kan otomatis mereka akan keluar sifat kepemimpinan, terus kemudian kerjasama, terus toleransi, mendengarkan pendapat dari temannya. Itu kan juga harapan saya kemampuan sosial mereka bisa tumbuh secara alami di situ. Baik, jadi dari proses diskusi kelompok nanti kita harapkan peserta didik bisa menunjukkan kompetensi sosial emosional mereka masing-masing, bertanggung jawab, kemudian mereka juga bisa saling berempati ya Bu Farah ya, jadi saling menghargai pendapat teman ya, toleransi, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, belajar juga berkomunikasi yang baik ya, itu juga. Dan dalam proses presentasi juga diharapkan muncul kompetensi sosial emosionalnya. Baik, sejauh ini untuk persiapan pelaksanaan pembelajaran, apa sudah siap semua atau masih ada yang perlu dilengkapi Bu Farah? Sepertinya kalau untuk persiapan, untuk perangkat, kemudian media, saya rasa sudah cukup Pak. Tapi mungkin lebih saya matangkan lagi bagaimana konsepnya di kelas nanti. Baik, untuk perangkat sudah selesai semua dan siap untuk diaplikasikan di kelas. Tapi Bu Farah akan mematangkan lebih siap lagi ya, sehingga nanti betul-betul menghasilkan proses pembelajaran yang sangat bermakna dan bermutu untuk peserta didik. Baik Bu Farah, kemudian terkait dengan ini, kemungkinan hambatan-hambatan yang akan dihadapi Bu Farah dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Kira-kira apa kemungkinan hambatan-hambatan yang akan dihadapi nanti di kelas? Mungkin Pak, ketika di kelas kan setiap siswa memiliki kepribadian berbeda-beda, terus kemudian memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda. Ada anak yang saya lihat dari dulu memang dia sudah belajar terlebih dahulu sebelum datang ke kelas. Terus kemudian ada yang mungkin
kurang tertarik dengan materi yang kita pelajari pada saat itu. Nah, itu mungkin yang akan menjadi hambatan. Jadi saya akan belajar bagaimana nanti caranya agar anak-anak itu bisa berminat atau meningkatkan minat mereka terhadap materi yang kita pelajari pada saat itu. Baik, jadi kemungkinan hambatannya yang akan terjadi adalah ada peserta didik yang kesiapan belajarnya sudah matang, ada yang masih belum matang, begitu ya Bu Farah ya. Kemudian ada juga anak yang sangat berminat dengan materi yang akan dibahas, mungkin ada juga anak yang kurang berminat. Dan tadi Bu Farah juga sudah menyampaikan bahwa untuk menghadapi hal tersebut, maka Bu Farah akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti dalam proses pembelajaran betul-betul sesuai dengan minat belajar peserta didik. Bagus sekali Bu Farah ya. Baik, terkait dengan proses pembelajaran ini Bu Farah, apakah Bu Farah nanti akan membutuhkan bantuan? Pastinya Pak, membutuhkan bantuan karena saya di sini juga masih sama-sama belajar. Jadi mungkin ketika saya akan memasuki kelas atau memulai materi yang baru, saya selalu berkoordinasi dengan teman-teman di MGMP saya, yaitu MGMP S Ekonomi di sekolah ini dulu. Jadi kita akan mendiskusikan materi yang terbaik, apa yang disampaikan kepada anak-anak, terus kemudian saya juga akan sharing bagaimana bisa menghadapi kondisi kelas yang berbeda-beda dengan guru-guru di MGMP saya. Jadi kemungkinannya nanti Bu Farah akan memerlukan bantuan dari rekan-rekan terutama MGMPS Bu Farah ya. Betul. Karena dengan semakin berdiskusi, berkolaborasi dengan rekan-rekan MGMPS, kita akan semakin mengetahui ya, kompetensi kita semakin bertambah. Kemudian cara mengajar kita juga akan kita bisa dapat inspirasi dari cara belajar, cara mengajar guru-guru di MGMPS. Mendapatkan informasi baru, menginspirasi kita untuk diaplikasikan di kelas kita. Baik, sangat bagus sekali ini Bu Farah ya. Kemudian terkait dengan supervisi akademik ini Bu Farah, supervisi akademik itu tidak lepas dari pengembangan kompetensi. Nah, kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang Ibu Farah inginkan dari proses pelaksanaan pembelajaran ini? Sebenarnya ketika saya mengajar ataupun ketika Pak Endri melakukan supervisi akademik ini, saya dari dulu ingin meningkatkan kompetensi pedagogik saya Pak. Jadi bagaimana sih saya ingin bisa membawa pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan, menjadi menyenangkan untuk anak-anak, menjadi pembelajaran yang ditunggu untuk anak-anak. Jadi saya ingin benar-benar meningkatkan kemampuan saya terkait dengan pedagogi gitu. Baik, jadi kalau kita melihat kembali kompetensi guru Bu Farah ya kan ada 4 ya. Ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional, ada kompetensi sosial, dan juga ada kompetensi kepribadian. Dalam konteks ini Bu Farah ingin mengembangkan khususnya area kompetensi pedagogik ya, sehingga Bu Farah bisa melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan ditunggu oleh anak-anak ya. Nah, bagus sekali ini Bu Farah ya. Baik, terkait dengan strategi Bu Farah, strategi apa yang Ibu terapkan untuk mencapai pengembangan kompetensi tersebut? Strategi yang saya gunakan untuk mencapai kompetensi yang saya ingin capai itu tadi Pak. Jadi saya belajar untuk benar-benar bisa mempersiapkan pembelajaran di kelas itu dengan sebaik-baiknya. Selain menyusun perangkat, selain itu juga saya memikirkan bagaimana model pembelajaran yang menyenangkan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mempersiapkan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, menganalisis kondisi terus kemudian peserta didik, lebih mengenal anak-anak juga. Bagaimana kondisi mereka, minat belajar mereka. Juga mengenal minat ya Bu Farah ya, mengenal minat peserta didik, kemudian mengenal karakteristik peserta didik, sehingga nanti kita semakin tahu kondisi peserta didik di dalam kelas, akhirnya kita bisa paham, Pak. Kita memahami dan bisa mengatur strategi untuk menerapkan proses pembelajaran yang betul-betul bermakna dan paling disukai oleh peserta didik. Nah, baik Ibu, terkait dengan proses pembelajaran nanti, kira-kira untuk fokus observasinya di bagian mana ya Bu? Fokus observasi yang Pak Endri lakukan di kelas saya nanti bisa melihat dari metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Baik, Bu Farah telah mempersiapkan proses pelaksanaan pembelajaran dengan sangat baik dan akan siap untuk diimplementasikan di kelas ya Bu ya.
Selanjutnya terkait dengan komitmen Bu Farah. Bagaimana nih Bu Farah komitmen untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas ini? Oke, Pak Hendri, di sini saya benar-benar berkomitmen kalau nanti saya akan melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dengan model pembelajaran yang sudah saya persiapkan. Seperti itu. Jadi Bu Farah betul-betul berkomitmen akan melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dipersiapkan ini nanti di kelas ya Bu ya. Baik, selanjutnya ini Bu Farah kita kan telah bercakap-cakap cukup banyak ya. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa Ibu sampaikan dari hasil percakapan kita kali ini? Mungkin kesimpulannya nanti supervisi akademik ini akan dilaksanakan ya Pak ya. Ketika saya mengajar, kemudian Pak Hendri akan ikut di dalam kelas. Nah, saya akan mengajar kelas 10G nanti di hari Kamis. Saya akan menyampaikan materi tentang bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran. Model yang saya gunakan nanti model pembelajaran berdiskusi dan presentasi. Terus kemudian ada proses penilaian juga yang akan saya ambil di sana. Baik, jadi nanti Bu Farah melaksanakan proses supervisi akademik di hari Kamis jam 1.2 di kelas G dengan materi tentang bank sentral ya Bu Farah ya. Dengan metode diskusi dan presentasi, kemudian ada penilaian, yaitu penilaian kognitif atau pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Farah juga menyiapkan untuk mengakomodir bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan secara berdiferensiasi dan juga mengembangkan ini KSE atau kompetensi sosial emosional. Jadi baik sekali rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan tadi ya. Baik Bu Farah, semoga nanti proses pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu susun berjalan dengan lancar dan dapat tercapai tujuan pembelajarannya ya, dan dapat tercapai tujuan pembelajarannya secara optimal. Nah, setelah tahapan praobservasi ini, nanti saya akan ikut di kelas Bu Farah untuk melaksanakan proses observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Silakan Pak Hendri. Nanti bagaimana Ibu melaksanakan rencana pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Dan setelah itu nanti kita akan bertemu lagi, bercakap-cakap kembali Bu Farah. Setelah proses observasi, nanti kita akan bercakap-cakap kembali di tahap pasca observasi untuk melihat dan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu upayakan untuk melaksanakan pembelajaran ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan menjadi amal ibadah yang baik Bu Farah, yang diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu Bu Farah dalam percakapan praobservasi kali ini. Saya berharap nanti dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu Farah. Sama-sama Pak Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ekonomi hari ini, Bu Farah minta tolong ke Devi dipimpin berdoa dulu ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut saya dan biar kita berdoa mulai. Selamat pagi anak-anak. Siang ya. Oke, Bu Farah lupa kalau ini sudah siang. Oke anak-anak, sebelumnya Bu Farah sampaikan bahwa yang di belakang sana itu adalah Pak Hendri Purnomo ya. Jadi hari ini Bu Farah izin merekam kegiatan kita hari ini ya, untuk keperluan dari Pak Hendri. Pak Hendri akan mengobservasi kelas kita untuk keperluan dari kegiatan guru penggerak yang diikuti oleh Pak Hendri. Oke ya. Nah, hari ini siapa yang nggak masuk? Ini ya. Mantap. Rekor ya. Oke, karena hari ini tidak ada yang nggak masuk, Bu Farah sudah mengabsen juga. Sekarang Bu Farah minta coba HP-nya dimasukkan dulu
buku dan alat tulisnya silakan disiapkan. Oke, nah kelas 10 bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, badannya sehat. Jiwanya sehat jiwa. Waduh, berarti ini kalau jiwanya nggak sehat ini wah bahaya gitu. Butuh apa kalian? Tidur. Waduh. Oke, sebentar aja. Kita belajar ekonomi sebentar aja. Oke, siap nggak? Oke, nah silakan bukunya disiapkan. Hari ini kita masuk ke pembelajaran ekonomi. Nah, kemarin kita sudah belajar apa sebelumnya? Lembaga keuangan ya. Kemarin kan kita juga sudah keuangan ya. Gimana hasilnya kemarin? Luar biasa. Oke, nah coba dengarkan Bu Farah dulu. Nah, hari ini kita akan masuk ke sebuah materi baru ya. Kita sudah tidak lagi di materi bab 5, tapi kita masuk ke materi baru. Tapi jangan tinggalkan bab 5. Karena apa? Karena materi di bab 6 itu berkaitan erat dengan materi di bab 5. Nah, Bu Farah selalu bilang ke kalian kalau kalian belajar ekonomi, jangan kalian lupakan materi sebelumnya. Karena materi ekonomi itu selalu berkaitan antara satu materi dengan materi yang lain. Oke, sebelum Bu Farah masuk materi baru, Bu Farah mau tanya, di lembaga jasa keuangan, kita kemarin belajar lembaga apa aja? Koperasi, bank, OJK. Oke, betul. Oke, betul sekali. Yang kalian sebutkan tadi betul sekali, ada bank pastinya ya. Ada yang tadi menyebutkan koperasi. Terus apa lagi? OJK. Tempat kalau kita mau menggadaikan barang namanya apa? Kalau kita punya jaminan biar kita nanti kalau misalnya terjadi, kalau misalnya Bu Farah mau beli motor tapi nggak punya uang banyak, lembaga pembiayaan. Kalau Bu Farah udah jadi PNS, udah usia 60 tahun. Oke, nah lembaga jasa keuangan yang kalian sebutkan tadi, apakah ada yang mengawasi? Ada. Siapa? Oke ya. Jadi coba lihat slide-nya Bu Farah. Jadi di sini Bu Farah buat rangkuman gambar-gambar yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Ini gambar apa ini? Ini pasar modal. Ayo, ada yang tahu nggak FIF itu apa? Ada yang pernah dengar kata FIF? Lembaga. Ini adalah contoh lembaga pembiayaan. Terus ini lembaga yang mengelola dana. Oke, nah semuanya perhatikan Bu Farah dulu. Nah, tadi kan kalian sudah menyebutkan ada banyak sekali lembaga jasa keuangan yang sudah kita pelajari, ya. Nah, sekarang Bu Farah tanya, sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan itu apa? Mengelola uang? Bisa juga mengelola uang. Terus apa lagi? Menghimpun dana dari masyarakat. Betul. Terus apa lagi?
Menyalurkan dana, betul sekali. Terus apa lagi? Transaksi, betul sekali. Jadi sebenarnya semua lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia itu adalah seperti namanya ya, lembaga jasa keuangan. Berarti kegiatannya berkaitan dengan uang. Nah, berkaitan dengan uang itu contohnya apa aja? Berkaitan dengan uang, kegiatannya berkaitan dengan uang. Maksudnya apa? Transaksi, jual beli, terus kemudian investasi bisa. Terus apa lagi? Apa lagi? Menggadaikan. Nah, jadi coba lihat di depan sini. Seperti yang disampaikan oleh tadi, ada satu jawaban yang paling tepat, yaitu jawabannya Beatrice ya. Jadi semua lembaga jasa keuangan yang sudah kalian sebutkan tadi itu adalah satu kegiatan utamanya, yaitu melakukan transaksi, ya, transaksi pembayaran. Nah, semua lembaga jasa keuangan yang ada di negara kita itu mereka diciptakan adalah gunanya untuk membantu kita dalam melakukan kegiatan transaksi, ya. Nah, sekarang kalau Bu Farah tanya, tiap hari kalian melakukan kegiatan transaksi nggak? Contohnya apa? Beli makan, beli bensin, bayar Gojek, beli make up ya. Terus apa lagi? Oh, bayar uang kas katanya. Itu transaksi yang sifatnya wajib ya, bayar uang kas ya? Wajib. Berarti yang belum bayar wajib ditagih ya. Oke, nah, coba lihat di sini. Ini adalah contoh, Bu Farah sampaikan di sini adalah gambar-gambar contoh dari transaksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan. Ya, coba kalau Bu Farah tanya, ini transaksi apa nak? Pakai apa ini? Pakai cek. Yang di atas itu? Kartu debit ya. Kalau yang ini apa nih? E-banking, M-banking. Oke. Nah, kalau Bu Farah tanya di sini, tadi kan kita sudah bilang ya, sudah kita bahas bersama. Jadi yang namanya transaksi pembayaran yang kita lakukan itu sebenarnya ada yang menciptakan. Nah, transaksi kita bisa merasakan adanya manfaat sistem pembayaran, alat pembayaran yang kita rasakan, yang kita gunakan, itu ada sebuah lembaga yang menciptakan. Jadi tidak serta-merta dia muncul begitu saja, tetapi ada lembaga yang menciptakan dan mengatur semua pembayaran, semua sistem pembayaran, semua alat pembayaran di negara kita itu ada yang mengatur dan menciptakan. Ada yang tahu nggak lembaga itu apa? Bank Indonesia, betul sekali. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari peranan Bank Indonesia di dalam perekonomian, lebih tepatnya di dalam apa? Sistem pembayaran dan alat pembayaran. Oke, seperti biasa, hal-hal yang penting yang Bu Farah sampaikan silakan dicatat. Kita masuk ke bab 6. Bab 6 di sini kita akan membahas tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Nah, karena kita membahas sistem pembayaran, kita juga tidak boleh meninggalkan peran Bank Indonesia di dalamnya. Karena Bank Indonesia yang menciptakan alat pembayaran dan juga sistem pembayaran. Bisa Bu Farah lanjutkan? Nah, di sini ada 3 topik utama yang akan kita bahas. Jadi yang pertama kita akan
membahas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, kalau Bu Farah bilang bank sentral itu berarti artinya apa? Bank pusat ya. Bank pusat itu artinya apa? Bank induk. Dari seluruh bank yang ada di Indonesia, bank induknya ya itu adalah Bank Indonesia. Yang kedua, nanti kita akan membahas sebenarnya tugas dan peranan Bank Indonesia di dalam perekonomian itu apa saja. Ya. Dan yang terakhir, nanti kita akan belajar sebenarnya Bank Indonesia itu menciptakan sistem pembayaran dan alat pembayaran apa saja dan bagaimana pelaksanaannya. Oke ya? Sip. Nah, yang pertama, coba kita kenal dulu sebelum kita masuk ke sistem pembayaran dan alat pembayaran. Coba kita kenal sebenarnya Bank Indonesia itu yang mana. Nah, kalau Bank Indonesia itu sebagai bank induk, berarti dia posisinya ada di mana lokasinya? Betul sekali. Nah, ini Bu Farah kasih gambar-gambar dari gedungnya Bank Indonesia yang ada di Jakarta. Nah, apakah Bank Indonesia itu hanya ada di Jakarta? Di mana lagi? Di luar negeri ada? Di kota kita ada enggak? Di mana Bank Indonesia? Di sebelahnya? Di sebelahnya Sarinah ya. Nah, depannya Ramayana, di sebelahnya Sarinah. Ada yang pernah tahu nggak? Iya, ini Bank Indonesia. Kalau kalian lihat dari Ramayana, ya. Kalau kalian lewat Bank Indonesia, perhatian nggak ada gedung Bank Indonesia di sana? Oke, nah. Oke, di sini coba Bu Farah sampaikan sekilas tentang kedudukan Bank Indonesia di dalam tata negara. Coba kalian lihat di sini, nah. Bank Indonesia itu kan menjadi bank sentral di dalam perekonomian kita. Nah, apakah Bank Indonesia ini ada yang mengawasi? Siapa? BPK. Di sini tugasnya apa dia BPK? BPK kepanjangannya apa BPK? Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, sebentar. Bank Indonesia ini selalu membuat laporan keuangan, ya. Semua lembaga pasti membuat yang namanya laporan keuangan. Nah, Bank Indonesia melaporkan kemana laporan keuangannya? Yaitu ke BPK dan Badan Supervisi. Ada dua lembaga yang akan menilai apakah laporan pertanggungjawaban dari Bank Indonesia itu valid atau enggak, yaitu BPK dan Badan Supervisi. Ketika BPK dan Badan Supervisi sudah melakukan memeriksa laporan keuangan Bank Indonesia, dilaporkan ke DPR. Nah, Bank Indonesia ketika melakukan kegiatan operasionalnya selalu diawasi oleh DPR dan juga kepala negara kita, yaitu Presiden, ya. Nah, selain itu Bank Indonesia karena kegiatannya berkaitan dengan uang, berarti kegiatannya tidak bisa lepas dari sebuah lembaga yang namanya Kementerian Keuangan. Nah, ini sekilas tentang kedudukan Bank Indonesia di tata negara. Nah, Bank Indonesia, karena dia yang membuat alat pembayaran, maka Bank Indonesia itu punya kewajiban untuk
Apa? Untuk mempublikasikan semua informasi tentang kebijakannya, tentang alat pembayarannya kepada masyarakat. Oke? Bisa Bu Farah lanjutkan? Nah, ini untuk kalian kenal saja ya. Kemarin Bu Farah masukkan ini di ulangan ya, nama ini, ingat ya? Nah, itu adalah gubernur utama dari Bank Indonesia. Amin. Oke, ini penting, silakan dicatat. Jadi sebenarnya Bank Indonesia itu tujuannya apa? Bank Indonesia itu punya tujuan tunggal, tujuannya cuma satu, yaitu mencapai kestabilan nilai rupiah. Nah, mencapai kestabilan nilai rupiah ini caranya dengan apa? Nah, di sini caranya. Maksud dari kestabilan nilai rupiah itu apa? Ini ya, coba. Sebelum mencatat, coba lihat Bu Farah dulu ke depan. Mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Nilai uang, uang yang kita pegang, uang yang dipegang oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, itu jumlahnya harus diatur. Ya. Jadi masyarakat itu tidak boleh memegang uang sebanyak-banyaknya. Ya. Karena kalau masyarakat memegang uang terlalu banyak, maka itu akan menimbulkan masalah perekonomian. Jadi uang yang beredar di dalam perekonomian itu juga harus diatur agar perekonomian itu stabil. Nah, stabil itu maksudnya apa? Mencapai kestabilan rupiah yang pertama terhadap barang dan jasa, dan yang kedua terhadap mata uang negara lain. Ya. Dalam kurung inflasi. Ada yang tahu nggak inflasi itu apa? Oke, coba Awan. Gimana Awan? Menurunnya mata uang. Menurunnya? Hampir. Ayo. Menurunnya nilai mata uang. Betul sekali, berarti tepuk tangan dong, Mbak Awan. Sip. Coba jawabannya Aisyah. Inflasi itu apa? Yang tadi itu naiknya harga barang. Betul sekali jawabannya Aisyah. Beri tepuk tangan buat Aisyah. Nah, coba dengarkan Bu Farah. Yang namanya inflasi itu sebenarnya adalah pengertiannya seperti yang Aisyah bilang tadi. Inflasi itu adalah keadaan di mana barang-barang mengalami kenaikan harga. Ya. Nah, ketika barang-barang mengalami kenaikan harga, itu yang menyebabkan apa yang disebutkan Awan tadi, nilai mata uang kita menurun. Maksudnya nilai mata uang kita menurun itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Harga-harga barang naik, itu yang menyebabkan nilai mata uang turun. Nilai mata uang turun itu loh, apa maksudnya? Kalau dulu kita mau beli permen 1.000 bisa dapat 10 permen. Kalau sekarang 1.000 cuma dapat 2. Itu yang namanya nilai mata uang turun. Ya. Kalau dengan nominal yang sama dulu kita bisa mendapatkan barang dengan jumlah yang lebih besar, dengan nominal yang sama sekarang kita hanya mendapatkan barang tersebut jumlahnya lebih sedikit. Itu yang namanya nilai mata uang tuh. Nah, yang kedua terhadap mata uang negara lain. Maksudnya apa? Gimana Daniel? Uang tukar. Bagaimana nilai tukar rupiah terhadap
dolar. Sekarang $1 berapa rupiah, nak? Berapa? Iya, sekarang sudah mencapai 15.000 ya. Oke, jadi yang namanya nilai tukar rupiah itu bisa dilihat dari dua hal. Ini penting ya, nak ya. Silakan dicatat. Nilai tukar itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu yang pertama nilai tukar terhadap barang dan jasa, dan yang kedua nilai tukar terhadap valuta asing. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa dilanjutkan? Sudah, nak? Oke. Kalau tadi kita bicara apa tadi? Tujuan dari Bank Indonesia. Sekarang kita belajar sebenarnya Bank Indonesia itu tugasnya apa di dalam perekonomian. Ya. Nah, ini yang pertama Bu Farah sampaikan, Bank Indonesia itu berfungsi sebagai apa saja di dalam perekonomian. Yang pertama, Bank Indonesia itu berperan sebagai bank sirkulasi. Maksudnya bank sirkulasi itu apa? Yang ada di uang. Sirkulasi artinya apa sirkulasi? Perputaran. Jadi Bank Indonesia itu berperan sebagai pengatur peredaran uang yang ada di dalam perekonomian. Ya, jadi uang yang beredar di negara kita itu diatur, nak, selalu berada dalam pengawasan Bank Indonesia. Yang kedua, Bankers Bank. Nomor 2 dan 3 itu maknanya hampir sama. Yang ketiga, Bank Indonesia juga berperan sebagai lender of the last resort. Ada yang tahu nggak ini maksudnya apa? Lender of the last resort. Kalau tadi kalian menyebutkan Bank Indonesia itu induknya bank, kalau Bu Farah boleh bilang, Bank Indonesia itu ibunya bank. Ayo, hubungannya sama nomor 2 dan 3, ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Angkat tangan, Beatrice, silakan. Pengaman dan penjaga. Gimana? Pengaman dan penjaga, maksudnya gimana ini? Lender of the last resort. Nah, kalau Bu Farah umpamakan, misalnya kalian sudah kehabisan uang, ya, kalian udah kehabisan uang, kalian kembalinya kemana? Loh, apakah kalian ke bank kalau kehabisan uang? Enggak kan? Kalau kehabisan uang, kalian kembalinya kemana? Ke ibu, ke orang tua, betul kan? Khususnya ibu kan? Kalau kalian kehabisan uang, pasti kalian akan kembali ke orang tua kalian untuk minta uang, bener nggak? Sama kayak bank, nah. Bank-bank kecil atau bank-bank umum yang ada di seluruh Indonesia, istilahnya kalau mereka kehabisan uang, mereka akan kembali ke ibunya, ya, mereka akan kembali ke ibunya bank untuk minta uang. Maksudnya apa? Yang namanya bank itu kan pasti tidak semua kegiatannya bisa mulus-mulus saja, ya. Pasti ada kalanya mereka bisa kehabisan uang untuk menyelesaikan transaksi pembayaran. Ketika mereka kehabisan uang, mereka akan kembali ke ibunya untuk meminta bantuan. Itu maksud dari lender of the last resort, ya. Boleh dicatat, Fahri. Nah, ini yang terakhir terkait dengan tugas.
Ya. Coba perhatikan Bu Farah dulu. Nah, selain peranan Bank Indonesia yang tadi sebagai bank sirkulasi, sebagai lender of the last resort, Bank Indonesia itu mempunyai tugas. Nah, tugasnya apa? Yang pertama, Bank Indonesia adalah menciptakan alat pembayaran dan juga sistem pembayaran. Ya. Yang kedua, Bank Indonesia itu adalah lembaga yang berhak membuat kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu apa? Sesuai dengan namanya, kebijakan moneter itu apa? Betul sekali. Sesuai dengan namanya, moneter berarti hubungannya sama kebijakan moneter. Dan yang ketiga, kebijakan makro prudensial. Apa itu kebijakan makro prudensial? Coba dengarkan Bu Farah dulu. Ada yang ingat OJK nggak? OJK kemarin kita pelajari. Nah, OJK, lihat tangannya Bu Farah. OJK dan Bank Indonesia, kalau OJK itu dia melaksanakan kebijakan mikroprudensial. Kalau Bank Indonesia makroprudensial. Ada yang tahu nggak? Mikroprudensial dan makroprudensial. Kalau mikro itu apa? Makro. Kalau coba dengarkan Bu Farah, ini penting. Setelah Bu Farah jelaskan, silakan dicatat. Kalau OJK itu dia melaksanakan kebijakan mikroprudensial. Mikroprudensial itu berarti dia mengawasi lembaga-lembaga keuangan. Itu kalau mikro. Kalau Bank Indonesia, dia melaksanakan kebijakan makro. Berarti apa? Kalau yang OJK tadi mengawasi lembaga-lembaganya, kalau Bank Indonesia mengawasi seluruh sistem pembayaran di Indonesia. Jadi kenapa kok namanya makro? Karena pengawasannya lebih luas. Ya. Silahkan dicatat. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan pasti tujuannya untuk apa? Untuk menjaga stabilitas perekonomian, meningkatkan pendapatan nasional, terus kemudian menjaga agar tidak sampai terjadi inflasi, terus menjaga nilai tukar, dan juga neraca pembayaran. Oke, ini adalah bahasan yang terakhir di pertemuan kita kali ini ya, yaitu sebenarnya peranan Bank Indonesia dalam penciptaan sistem pembayaran dan alat pembayaran itu seperti apa. Coba sebelum mencatat, coba lihat ke depan dulu. Nah, yang namanya Bank Indonesia di dalam sebuah sistem pembayaran itu berperan penting, karena kalau kita melakukan pembayaran pasti kita pakai apa? Uang ya. Siapa yang menciptakan uang? Bank Sentral. Jadi peranannya Bank Indonesia itu sangat penting sekali. Nah, peranannya berupa apa? Ini dia peranannya. Yang pertama, pasti Bank Indonesia itu mengeluarkan yang namanya regulasi atau aturan. Ya. Yang kedua, Bank Indonesia juga memberikan perizinan apakah uang yang beredar itu sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau tidak. Terus pengawasan dan juga mengeluarkan
sistem. Nah, ini nanti kita akan pelajari di sistem pembayaran ya. Dan kemudian Bank Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap sebelum kita masuk ke sistem pembayaran, biar kita lebih paham lagi, Bu Farah ingin kita bahas alatnya dulu ya. Sebelum kita masuk ke sistemnya, kita bahas alatnya dulu. Di dalam pembayaran kita pakai alat apa? Uang. Oke. Nah, kalau kita sekarang bayar pakai apa, Nak? Apakah uang selalu kita bayar pakai tunai? Sudah enggak ya? Kita sekarang sudah posisinya di mana? Ini kan juga sudah ada. Ya. Oke, karena kita sudah berada di sini, kita juga nggak boleh melupakan alat-alat pembayaran yang sudah digunakan sebelumnya. Coba kita lihat kembali ke zaman dahulu. Di sini ada evolusi sistem pembayaran. Sebelum kita mengenal ini, kita kan sekarang sudah berada di sini ya. Nah, pada zaman prasejarah dulu, kita kenal yang namanya apa? Barter itu apa, Nak? Barter. Tukar-tukar, gimana tukarnya? Gimana tukarnya, Nak? Sesuai dengan kesepakatan. Misalnya Safa dan Reza misalnya. Nah, Reza itu punya apa contohnya? Padi, nasi, beras. Ya, misalnya Reza punya beras. Safa ternyata dia menginginkan beras, tapi ternyata dia punyanya daging misalnya. Nah, sesuai dengan kesepakatan dan keduanya sama-sama mau, akhirnya Safa dan Reza melakukan Nah, itu adalah hal yang mendasari munculnya yang namanya uang. Nah, kemudian dari barter muncullah yang namanya uang komoditas. Karena banyak permasalahan yang terjadi ketika melakukan barter, maka muncullah yang namanya uang komoditas. Maksudnya apa? Uang komoditas ini masyarakat yang ada di wilayah tersebut menentukan sebuah komoditas yang digunakan untuk alat tukar. Misalnya dulu di Yunani, orang-orang di masyarakat Yunani itu menentukan garam sebagai uang. Ya, karena dulu garam itu nilainya tinggi, jadi garam digunakan sebagai alat tukar. Kemudian ada perak, terus kemudian kulit binatang itu juga bisa menjadi uang dulu. Ya. Ketika ada uang komoditas, kerang, logam, legal tender itu sama dengan uang komoditas. Terus kemudian muncullah yang namanya, karena banyak masyarakat yang mengeluh bahwa ketika uang komoditas itu sulit dibawa, berat dibawa, maka muncullah yang namanya uang kertas. Nah, uang kertas ini kemudahannya apa? Dia ringan, mudah dibawa, fleksibel, ya. Nah, uang kertas, kemudian transfer elektronis, kemudian muncul yang namanya kartu kredit, ATM, dan sekarang kita sudah menggunakan apa? Sudah sampai di sini. Nah, ini apa yang terakhir ini? Ada yang mau Bitcoin itu apa? Tahu? Ini sebenarnya bukan Bitcoin ya, Nak ya. Mata uang kripto, ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi apa itu uang kripto. Oke, nah silakan ini dicatat. Jadi alat pembayaran yang berlaku di negara kita itu sifatnya ada dua. Ada tunai dan non tunai. Kalau tunai apa? Uang kertas itu uang apa namanya?
namanya uang kartal. Ya. Uang kartal itu ada berapa? Uang kartal itu ada berapa? Ya, uang kertas dan uang logam. Kalau yang non tunai, apa disebut dengan uang giral? Contohnya apa? Cek. Betul. Bisa buka lanjutkan? Nah, karena sekarang kita sudah, kalau kita sekarang membayar sudah pakai apa sekarang? Uang elektronik ya, mana ya? Macamnya ada banyak. Nah, coba kita sekarang kita kenal yang namanya uang elektronik itu apa saja? Karena sekarang Bank Indonesia sudah menggalakkan yang namanya GNNT. Apa itu GNNT? Gerakan Nasional Non Tunai. Jadi sekarang itu sudah digalakkan kita membayar dengan cashless ya, non tunai. Yang pertama ada kartu ATM. Kartu ATM itu apa nak? Bedanya, coba bicara tanya yang bisa angkat tangan. Bedanya kartu ATM sama kartu debit apa? Bedanya kartu ATM sama kartu debit apa? Ayo. Ayo Dandi. Bedanya kartu ATM sama kartu debit. Bentar wis, Bu Farah bedakan sama 3 kartu kredit. Kalau kartu kredit pasti tahu, kartu kredit itu apa? Kalau kredit itu kita beli dulu, tapi kita belum bayar ya. Kalau kartu kredit kita bisa beli barang dulu tanpa membayar, tapi biasanya di akhir bulan kita akan mendapat tagihan, ya. Nah, sekarang Bu Farah tanya bedanya kartu ATM sama debit. Ayo Snu, bedanya kartu ATM sama kartu debit. Bentar, Wisnu coba menjelaskan. Itu hanya digunakan untuk menarik tunai saja, sedangkan kartu debit itu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi. Padahal udah ditulis di situ ya. Jadi tepuk tangan dong. Nah, coba dengarkan Bu Farah. Betul yang disampaikan oleh Wisnu. Kalau kartu ATM itu adalah dia adalah sebagai tanda bukti kita memiliki tabungan di dalam sebuah bank, ya. Jadi gunanya kartu ATM buat apa? Hanya penarikan tunai ataupun transfer ke rekening lain, tapi dia tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Kalau kartu debit, bedanya apa? Dia bisa digunakan untuk tarik tunai, bisa digunakan untuk transfer, dan dia juga bisa digunakan untuk transaksi pembayaran di Indomaret, di supermarket ya, di mesinnya gitu loh nak. Mesin apa itu namanya? Mesin gesek. Namanya ada yang tahu nggak itu mesin apa? Ayo, apa nak? Mesin yang kita gesek berkurang saldo kita untuk membayar, itu mesin apa namanya? Ada yang tahu nggak? Itu namanya mesin EDC. Loh, itu bener Dandi nggak mau jawab Dandi.
electronic data capture, ya, electronic data capture. Oke, sekarang yang ATMK, alat pembayaran menggunakan kartu, ditulis dulu. Ada kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Sudah? Bisa Bu Farah lanjutkan? Semuanya ya Bu Farah dulu. Nah, kalau Bu Farah tanya uang elektronik, contohnya apa? Contohnya apa? Dana, GoPay, ShopeePay, Kiris. Terus apa lagi? Oke, nah jawaban kalian menunjukkan bahwa kalian tiap hari sudah menggunakan yang namanya uang elektronik ya. Nah, coba kita kenal dulu. Coba lihat ke depan semuanya. Yang namanya uang elektronik itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya chip base. Jadi uang elektronik yang berupa chip base itu datanya disimpan di dalam media chip. Contohnya apa chip base? Itu. Terus kemudian ada Brizi, ada kartu Indomaret, ada Tap Cash. Itu adalah contoh dari chip base. Yang kedua ada yang namanya server base. Kalau server base contohnya jadi ada bedanya ini ya. Coba perhatikan Bu Farah. Kalau chip base itu nama lainnya apa? Kalau chip base itu nama lainnya adalah e-money. Kalau server base nama lainnya apa? E-wallet. Jadi e-money sama e-wallet itu nggak sama, ada bedanya. Kalau e-money itu yang chip base. Kalau dompet elektronik atau e-wallet itu adalah contoh dari jadi sekarang kalian bisa membedakan ya bedanya e-money sama e-wallet. Nah, kalau Bu Farah tanya di sini kebanyakan pakai e-wallet apa? OVO, oke, Dana, GoPay. Kalau Bu Farah tebak pasti cewek-cewek semuanya pasti punya ShopeePay, ya kan? Bu Farah nggak percaya kalau nggak punya ShopeePay. Sudah? Karena Bu Farah bilang tadi karena ini adalah pembahasan kita yang terakhir. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Bu Farah ingin kalian kita belajar tentang e-wallet yang kita pakai sehari-hari. Ini ya. Coba Bu Farah ingin kita belajar mengenal e-wallet. Jadi coba hari ini kita belajar tentang fintech ya. Fintech. E-wallet itu kan juga aplikasi dari apa? Oke. Sedikit aja, sebentar aja kita bahas. Enggak. Oke. Bu Farah ingin kita belajar mengenal e-wallet yang kita pakai sehari-hari. Coba dibaca apa yang Bu Farah tulis di sini. Berkumpullah dengan kelompok. Jadi sebentar aja
Bu Farah ingin kalian, dengarkan dulu. Bu Farah ingin kalian berkelompok, kemudian pilihlah satu e-wallet, satu fintech, ya, yang kalian pakai sehari-hari, yang kalian suka. Kemudian Bu Farah ingin kalian menganalisis fitur yang ditawarkan di dalamnya apa saja. Terus menurut kalian kelebihannya apa dibanding dengan e-wallet yang lain? Ya, kekurangannya apa? Oke? Satu kelompok berisi 5 orang, silakan pilih sendiri. Oke, nah coba dengarkan instruksi dari Bu Farah dulu. Di lembar kerja yang Bu Farah berikan ada beberapa pertanyaan yang meminta pendapat kalian, ya. Jadi nomor 1 sampai 4 silakan isikan pendapat dari kelompok kalian terkait dengan fintech, ya. Terus kemudian yang kelima, silakan kalian pilih e-wallet yang kalian suka. Kemudian analisislah fitur-fiturnya, ya. Oke, nanti silakan kalau sudah selesai setiap kelompok presentasi di depan. Terserah presentasinya boleh pakai aplikasinya langsung, boleh, ya. Analisisnya bisa dibuat. Nah, dengarkan Bu Farah. Analisisnya boleh dibuat uraian atau kalian ingin buat peta konsep, boleh, terserah kalian, ya. Nah, kalau kalian bingung, di sini Bu Farah sediakan inspirasi buat cari inspirasi financial teknologi. Semuanya ada ke depan. Karena waktu kita tinggal sedikit, Bu Farah ingin satu kelompok yang mewakili untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Silakan maju untuk kelompok yang membahas tentang salah satu e-wallet yang banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu tentang ShopeePay. Silakan. Jadi pertanyaan nomor pertama, menurut kalian apa itu financial technology? Menurut kita, fintech adalah suatu bentuk gabungan antara jasa keuangan dan elektronik yang mengubah cara transaksi yang pada awalnya harus bertatap muka menjadi dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan mudah dan juga cepat. Lalu yang kedua, menurut kalian mengapa perekonomian Indonesia memerlukan adanya financial technology? Menurut kami agar mempermudah kegiatan transaksi
jual beli atau akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Boleh anggota kelompok lainnya bergantian? Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, amal-amal sudah memanfaatkan finansial teknologi. Jika ia berkaca ke produk finansial teknologi yang menggunakan dan jelaskan penggunaannya. Yang sudah salah satunya yang kita gunakan yaitu ShopeePay, GoPay, Dana, dan OVO. Nah, untuk ShopeePay sendiri lebih melakukan transaksi jual beli online. GoPay digunakan untuk pembayaran pajak online. Kemudian untuk yang keempat, menurut kalian, manfaat apa saja yang kalian rasakan dengan adanya financial teknologi di kehidupan sehari-hari? Lebih mempermudah transaksi jual beli online, kemudian memberikan banyak tawaran menarik kepada pengguna, seperti cashback dan lainnya. Yang terakhir, pilihlah salah satu. Oke, langsung saja. Apa fintech yang kalian pilih dan coba jelaskan fitur apa saja? Kami memilih ShopeePay. Fitur yang terdapat di ShopeePay ini biasanya ada transfer bank. Nah, coba ke depan, Bunda. Nah, coba dilihat fitur Jadi sebelum kalian menunjukkan, Bu Farah ingin tanya kenapa kalian pilih ShopeePay untuk kalian bahas? Karena kalian lebih banyak menggunakan e-wallet ShopeePay. Oke, coba dijelaskan fiturnya. Sini galerina maju. Coba Bu Farah juga ingin lihat. Ini ada fitur transfer bank yang bisa tunjukkan ke sana. Kita untuk melakukan transfer dana. Ya, transfer uang ke bank lain. Terus ada minta dana. Ini minta dana ini, fitur minta dana ini kita kayak bisa minta saldo ShopeePay ini ke orang terdekat seperti keluarga. Oke. Ada saldo seperti teman, keluarga dan lain sebagainya. Oke, terus apa lagi? Ada tarik dana. Tarik dana. Wah, dia bohong. Something bener something. Tarik dana di mana? Kata Bu Disha ngarang. Apalagi lain itu? Jadi di sini ada bayar ini kalau misalnya kalian kayak ke mall itu kan bisa pakai kris. Itu bisa scan aja barcode-nya. Terus apa? Oke. Iya, lanjut. Barcode-nya terus bayar pakai saldo ShopeePay kalian. Terus kode bayar ini kalau terus ada kode bayar ini kalau misalnya ya kalian pas lebaran kemarin minta THR ke teman-teman, minta langsung itu bisa kasih barcode yang ada di Shopee. Terus udah. Terus kalau menurut kalian dibandingkan dengan e-wallet lain, apakah ShopeePay ini punya kelebihan yang nggak dipunyai e-wallet lainnya? Apa menurut kalian kelebihannya ShopeePay apa? Oke, pastinya ShopeePay memudahkan kalian check out barang ya. Terus dia punya kelemahan nggak? Apa? Biasanya ada tergantung internetnya. Kalau misalnya internetnya jelek itu lemot. Oke, lemot banget. Lumayan sih. Oke, ini pertanyaan terakhir yang Bu Farah ingin benar-benar tahu. Ada pertanyaan terakhir yang Bu Farah sampaikan. Kalau kalian diberi kesempatan untuk mengembangkan fintech tersebut, mengembangkan ShopeePay, fitur apa atau modifikasi apa yang ingin kalian tambahkan di sana? Mereka kalau nantinya sebagai pengembang ShopeePay, nah, modifikasi apa yang ingin mereka buat? Coba dengarkan. Mungkin
untuk modifikasi dari Shopee-nya sendiri itu kan kalau misal e-wallet lain kan itu bisa digunakan buat pembayar barang gitu kan, tapi secara luas gitu loh Bu. Tapi kan kalau Shopee Pay itu kan lebih di lingkup Shopee gitu kan. Mungkin Shopee Pay ini bisa digunakan juga untuk di luar Shopee gitu. Contohnya apa? Tapi itu kan lebih kayaknya lebih ke OVO sih ya kan, belum ada yang kayak Shopee-nya. Oh, mungkin pengembangannya lebih banyak fitur untuk membuat pembayaran di hal-hal lain ya, di bidang-bidang lain. Dan memperketat keamanan. Oke, memperketat keamanan. Menghindari dari bocil-bocil. Bocil-bocil. Oke. Ada tambahan nggak dari kelompok Shopee Pay? Oke, Nak. Beri tepuk tangan dong untuk Shopee Pay. Silakan Bu. Oke. Nah, Bu Farah ingin tanya, hari ini tadi kita belajar apa saja? Bank Indonesia, sistem pembayaran. Oke, coba Bu Farah ingin Nadine, coba sampaikan materi apa saja yang kita pelajari hari ini, terus hal-hal baru apa yang kami dapatkan di pembelajaran kali ini. Lebih mengetahui peran dan Lebih keras lagi? lebih mengetahui peran dan tugas dari Bank Sentral Indonesia. Oke. Terus lebih mengerti tujuan dari Bank Sentral Indonesia. Terus menambah ilmu tentang fintech ini ternyata banyak sekali. Iya. Terus bisa mencari inovasi dari fitur-fitur dari fintech. Oke, betul sekali. Nah, hari ini kita tadi sudah belajar tentang Bank Indonesia ya. Apa saja peran Bank Indonesia sebagai bank sentral, terus kemudian Bank Indonesia ternyata menciptakan alat pembayaran yang bermacam-macam bentuknya. Ya, Nak, ya. Hari ini kita sudah belajar alat pembayaran. Bu Farah ucapkan terima kasih banyak kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan pada subbab sistem pembayaran ya. Oke? Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Bu Farah tutup pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Ya, silakan buku-bukunya diberesi. Kita bersama-sama berdoa sebelum pulang. Devi, silakan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kalau pulang hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Atik, Bu Farah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua, nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, Bu Farah, sekarang kita bertemu kembali dalam kegiatan percakapan pasca observasi setelah kita melaksanakan kegiatan praobservasi dan kegiatan observasi pembelajaran dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ya. Nanti kita akan bercakap-cakap terkait dengan proses pembelajaran yang pernah Ibu laksanakan di dalam kelas. Kita nanti akan menganalisis bersama-sama bagaimana ketercapaian tujuan dari proses pembelajaran dibandingkan dengan keterlaksanaannya di dalam kelas. Seperti itu. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut Bu Farah, saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait dengan tujuan dari percakapan kali ini Bu Farah. Jadi setelah percakapan ini nanti kira-kira apa yang ingin Bu Farah dapatkan kira-kira? Begini Pak Endri, sebenarnya dengan
ditemani Pak Endri sekarang, kemudian pelaksanaan pembelajaran yang kemarin, sebenarnya saya ingin tahu ketika saya sudah merencanakan pembelajaran, sudah melaksanakan, sebenarnya kekurangannya apa sih? Terus kemudian apa yang sudah tercapai, terus kekurangannya apa, terus bagaimana cara saya memperbaiki ke depannya, sebenarnya saya ingin tahu itu. Baik, jadi Bu Farah ingin mendapatkan informasi terkait dengan apa ketercapaian yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran, kemudian apa yang kira-kira perlu diperbaiki dan apa yang sudah baik, begitu ya Bu Farah ya. Baik. Sebelumnya saya juga ingin bertanya terkait dengan perasaan ini Bu Farah. Bagaimana perasaan Bu Farah setelah proses pembelajaran kemarin saat kegiatan observasi? Pastinya lega sih Pak. Lega ya. Lega, alhamdulillah sudah terlaksana. Ya, karena biasanya sebelum melaksanakan pembelajaran kan kita agak grogi. Sekarang sudah pelaksanaan, kita sudah lega. Baik. Dari kegiatan pembelajaran kemarin Bu Farah, kira-kira inspirasi apa yang timbul dari pengalaman atau perasaan Bu Farah pada waktu proses pembelajaran? Sebenarnya kemarin saya itu bersyukur sekali Pak, karena meskipun pembelajaran saya itu dilaksanakannya di akhir pembelajaran jam 9 ke 10 itu, tetapi anak-anak masih tetap antusias mengikuti pembelajaran saya. Nah kemarin ketika saya melaksanakan pembelajaran, mereka tetap antusias mengikuti pembelajaran saya dengan baik itu. Alhamdulillah sih Pak. Ya, jadi ada antusiasme dan semangat motivasi dari peserta didik bisa membuat kita menjadi semangat juga dalam melaksanakan proses pembelajaran, gitu ya. Baik. Nah, sekarang apa yang jadi diketahui atau dipahami atau mungkin disadari oleh Bu Farah setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin itu? Jadi sebenarnya kemarin itu metode yang saya gunakan kan metode biasa ya Pak ya. Ketika pembelajaran, kemudian ketika setelah saya sampaikan materi, saya juga meminta anak-anak untuk berdiskusi dan akhirnya mempresentasikan hasil, itu kan sepertinya sudah biasa. Nah saya takutnya pada awalnya anak-anak akan bosan. Ya biasanya kan kalau kelompokan lagi itu kan pasti bosan. Nah ternyata kemarin ketika saya meminta mereka untuk berdiskusi, ternyata mereka malah antusias. Kemungkinan mungkin karena pembahasannya juga dekat dengan mereka ya Pak ya. Kemarin kan terkait dengan financial technology. Betul. Ya dekat dengan mereka, terus mereka juga menggunakannya setiap hari. Ya ketika financial technology kan mereka gunakan setiap hari kayak OVO gitu-gitu. Nah karena dekat dengan mereka juga paham, jadi mungkin itu yang membuat mereka jadi tertarik dan antusias gitu. Ya, jadi mungkin pada awalnya kita sempat berpikir bahwa pelaksanaan pembelajaran ini akan biasa-biasa aja, respon peserta didik biasa-biasa aja. Tapi ternyata setelah proses pembelajaran ternyata antusiasme peserta didik luar biasa, karena memang materi yang disampaikan sangat dekat dan aplikatif dalam kehidupan mereka. Mereka juga membahas kemarin tentang financial technology. Ada yang bahas tentang OVO, ada juga yang membahas tentang Shopee, GoPay dan sebagainya kemarin. Karena mereka tiap hari menggunakan itu. Jadi antusiasmenya jadi lebih luar biasa. Bahkan biasanya kalau dalam proses presentasi, anak ditunjuk presentasi kan biasanya ogah-ogahan. Tapi kemarin saya lihat mereka malah menunjukkan akunnya sendiri-sendiri supaya bisa diberi kesempatan presentasi. Ini menurut saya luar biasa. Baik Bu Farah, selanjutnya terkait dengan tingkat ketercapaian dalam proses pembelajaran. Apakah perbaikan proses pembelajaran yang telah direncanakan oleh Bu Farah sebelumnya pada saat praobservasi bila dibandingkan dengan hasil pelaksanaan proses kemarin itu sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah tercapai sih Pak. Ya, sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan dan saya harapkan. Ya, dari awal proses pembelajaran sampai akhir proses pembelajaran, mulai dari kegiatan pembuka, inti penutup yang sudah direncanakan sudah terlaksana semua. Baik. Selanjutnya terkait dengan tujuan pembelajaran Ibu. Nah, tujuan pembelajaran juga sudah tercapai Bu Farah kemarin alhamdulillah sudah tercapai. Tujuan pembelajaran kemarin terkait dengan ini ya, peranan bank sentral ya. Anak-anak bisa mengerti bagaimana peranan bank sentral di dalam perekonomian, kemudian alat pembayaran yang kita pakai sehari-hari itu apa saja. Bahkan mereka juga menunjukkan bahwa mereka sering menggunakan financial technology dalam keseharian ya. Menggunakannya. Ya, baik.
Nah, sekarang terkait dengan strategi Bu Farah. Terkait dengan proses dan strategi pembelajaran yang telah dirancang dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, sampai kegiatan penutup dan evaluasi, apakah sudah terrealisasi semua dengan baik Bu Farah kemarin? Insya Allah sudah Pak. Sudah ya? Sudah, sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Bila di skala Farah, dari skala 1 hingga skala 10, kira-kira tingkat ketercapaiannya menempati posisi angka berapa Bu Farah kira-kira kemarin itu? Kalau 10% itu belum sampai ya Pak ya, mungkin tapi kalau untuk tujuan pembelajaran mungkin sudah tercapai, tapi kalau untuk skala mungkin masih 8,5 ya, sekitar 8,5 ya, ya. Baik. Dari pengalaman Bu Farah melaksanakan proses pembelajaran di kelas kemarin, apa ada kendala-kendala yang dihadapi Bu Farah? Mungkin kendalanya kemarin itu ada beberapa anak yang sudah, kalau untuk peserta didik ya Pak ya, karena itu di jam terakhir, sudah siang, anak-anak juga sudah capek mungkin ya, ada beberapa anak yang mungkin kurang fokus seperti itu. Itu kekurangannya mungkin. Memang wajar sekali ya Bu Farah belajar dari jam pertama hingga jam terakhir ya. Ada anak yang capek, lelah, mengantuk, itu mungkin sudah biasa ya. Tapi secara umum memang kemarin pada waktu proses pembelajaran antusiasme memang luar biasa kemarin. Masih antusias mengikuti pembelajaran. Antusiasnya sangat tinggi secara umum ya. Nah, untuk selanjutnya apa praktek yang sudah baik dari kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin? Mungkin kalau saya bisa menilai apa yang saya laksanakan kemarin Pak, pembelajaran yang saya laksanakan mungkin saya sudah sesuai dengan RPP yang saya kerjakan, yang saya buat, mungkin sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, kemudian metodenya sudah sesuai dengan yang saya rencanakan juga. Terus pembelajaran di kelas juga sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan di perencanaan sebelumnya. Sesuai dengan perencanaan, kemudian peserta didik juga mengikuti pembelajaran dengan baik, mulai dari awal, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutup semua telah terrealisasi dengan baik. Baik. Nah, selanjutnya terkait dengan apa yang perlu ditingkatkan. Kalau tadi kan apa yang sudah baik. Nah, sekarang menurut Bu Farah apa yang kira-kira perlu ditingkatkan lagi dari hasil kegiatan pembelajaran kemarin Bu Farah? Ada satu hal Pak yang menurut saya masih belum kena ke intinya, berkaitan dengan yang diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya kemarin saya sudah merencanakan itu Pak. Bagaimana saya bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada anak-anak. Tapi kemungkinan ketika pelaksanaan kemarin masih kurang menonjol diferensiasi yang saya inginkan kemarin. Jadi ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk ya. Sebenarnya saya kemarin inginnya anak-anak bisa membuat produk yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dalam pelaksanaannya kemarin anak-anak melaksanakan proses presentasi kelompok gitu ya, yang kemarin dalam bentuk menjawab pertanyaan di LKPD yang saya berikan. Jadi nanti perkembangan berikutnya dalam proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana membuat strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang bisa mengakomodir diferensiasi peserta didik ya. Nah, selanjutnya terkait dengan strategi atau rencana Bu Farah. Dari hal-hal yang perlu diperbaiki tadi, strategi atau rencana apa yang akan Ibu lakukan atau Ibu usahakan sebagai tindak lanjut untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa masih kurang, sehingga nanti kompetensi Ibu semakin berkembang dan pelaksanaan pembelajaran menjadi semakin baik. Apa rencananya atau strateginya Bu? Rencana saya lebih sih Pak Hendri, saya ingin lebih belajar lagi bagaimana sih sebenarnya pembelajaran yang benar-benar mengakomodir anak-anak yang gaya belajarnya berbeda-beda, terus kemudian ketercapaian pembelajarannya juga berbeda-beda. Itu sebenarnya saya ingin bagaimana bisa mengakomodir semua itu biar anak-anak juga bisa enjoy di kelas. Kalau belajar terkait dengan pembelajaran diferensiasi bisa dari berbagai sumber ya Bu Farah ya. Mungkin rencana nanti akan menggunakan sumber dari mana Bu Farah rencana? Mungkin saya dengan sharing-sharing dengan Pak Hendri seperti ini mungkin. Bisa.
Bisa Karena juga- saya rasa saya masih kurang kalau untuk pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. ya. Bisa sharing, bisa juga dari internet. Oke, betul. Bahkan di sekarang ini juga ada aplikasi PMN Oke, yang juga bisa betul. dimanfaatkan juga, yang untuk kita bisa belajar mandiri dan sharing Dari dengan situ. rekan Oke. kita untuk mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari rencana itu tadi, Bu Farah, apa kira-kira tujuan yang hendak dicapai dari strategi pengembangan tersebut? Jadi Bu Farah ingin belajar tentang pembelajaran Oke. diferensiasi lebih lanjut ya. Oke. Apa kira-kira tujuan yang hendak dicapai? Seperti yang saya sampaikan barusan Pak Henry, jadi saya ingin anak-anak itu lebih enjoy mengikuti pembelajaran saya. Jadi gimana caranya saya bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, terus kemudian mengetahui bagaimana kemampuan setiap peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Jadi kuncinya di sini adalah pembelajaran yang menyenangkan dan mengakomodir potensi karakteristik betul. peserta didik Oke. ya Bu ya. Baik. Nah, ukuran keberhasilan dari strategi yang Ibu telah tetapkan tadi apa kira-kira Bu Farah? Saya berhasil kalau saya telah apa begitu setelah mempelajari tentang pembelajaran diferensiasi ini. Oke. Mungkin ukuran keberhasilannya mungkin anak-anak bisa memahami materi dengan baik sesuai dengan bagaimana mereka belajar dengan cara yang mereka sukai. Itu mungkin ya Pak. Jadi kalau kita melihat kembali tentang student agency ya Bu Oke. Farah, di situ ada 3 hal yang bisa mendorong student agency. Jadi yang pertama ada voice, suara murid, yang kedua Oke. choice, pilihan murid, dan yang ketiga adalah ownership. Nah, ketiga-tiganya ini sebenarnya adalah apa yang dimiliki oleh siswa sebagai potensi, Oke. difasilitasi oleh guru dalam proses Oke. pembelajaran diferensiasi sehingga bisa berkembang dan ketercapaiannya menjadi sangat tinggi. Nah, Oke. ketika Bu Farah telah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir karakteristik peserta Oke. didik, nah maka sebenarnya voice, choice, dan ownership tadi telah dapat di dalam Oke. diri peserta didik itu. Oke. Nah, selanjutnya faktor pendukung sekarang Bu Farah. Apa kira-kira faktor pendukung dalam keberhasilan realisasi usaha yang akan dilakukan Bu Farah tadi? Faktor pendukung ya Pak. Ini seperti apa Pak Henry? Jadi Bu Farah akan belajar tentang pembelajaran Oke. diferensiasi. Oh, iya. Faktor-faktor Mungkin untuk- pendukung apa yang kira-kira menyupport keberhasilan belajar Bu Farah kira-kira? Mungkin untuk faktor pendukung ya Pak. Mungkin ketika saya nanti belajar, mungkin akan saya coba untuk langsung aplikasi di kelas. Terus kemudian pasti kan ketika aplikasi di awal itu kan pastinya tidak akan langsung berhasil. Nanti saya akan mempelajari lagi apa yang kurang, seperti itu mungkin. Jadi belajar, aplikasi, evaluasi, refleksi, Evaluasi, diperbaiki terus lagi, diperbaiki lagi ke depannya. dipraktekkan lagi, Oke, sehingga betul. semakin ke depan semakin baik. Baik. Nah, kira-kira rencana Bu Farah untuk belajar meningkatkan kompetensi diri tadi akan dimulai kapan kira-kira Bu Farah? Setelah ini mungkin Pak. Terus kemudian nanti saya akan mencoba di awal semester. Ya, di awal semester langsung diaplikasikan ya Bu Oke, Farah. insya Allah. Semakin cepat tentu akan semakin baik ya Bu Farah ya. Oke. Kira-kira proses belajar ini akan memerlukan waktu berapa lama Bu Farah kira-kira? Kalau mulai dari sekarang ke awal semester 2 bulan mungkin ya Pak. Sekitar 2 Kalau bulan ya, ke Bu Farah ya? enggak, ke awal semester ya. ya kira-kira 2 bulan nanti Oke, langsung bisa nanti diaplikasikan di kelas ya. Sambil belajar juga Sambil Pak. belajar ya. Baik. Selanjutnya kira-kira siapa yang akan membantu Bu Farah dalam menjaga komitmen Ibu dalam merealisasikan rencana atau strategi yang ingin Ibu laksanakan tadi untuk meningkatkan kompetensi Ibu tadi melalui proses belajar Oke. tadi? Yang bisa menjaga komitmen ya Pak ya. Yang pasti diri saya sendiri. Diri sendiri ya, Bu, Awalnya ya? pasti diri sendiri. Terus kemudian juga rekan-rekan di sekolah itu pasti juga akan memberikan inspirasi tersendiri ya. Setiap orang itu kan pasti punya kelebihan masing-masing ya Pak. Baik. Nah saya selama ini juga mencoba untuk belajar. Dari Pak Hendri juga saya belajar. Dari teman-teman yang lain juga saya belajar. Itu yang bisa meningkatkan motivasi saya untuk terus belajar.
komitmen dari diri sendiri dan juga didukung oleh lingkungan sekitar, teman-teman, MGMP, seperti itu ya Bu Farah ya. Baik Bu Farah, ini tadi kita sudah bercakap-cakap sangat banyak sekali. Selanjutnya kesimpulan apa yang Bu Farah bisa ambil dari kegiatan percakapan pasca observasi ini tadi Bu Farah? Kesimpulannya ya Pak Hendri. Kalau kesimpulannya mungkin sebenarnya di pasca observasi ini, karena kemarin Pak Hendri juga sudah ikut di pembelajaran saya, sebenarnya saya ingin tahu dan juga ingin mendapat saran dari Pak Hendri juga. Sebenarnya pembelajaran saya kemarin itu pasti ada kurangnya. Nah itu saya ingin tahu kurangnya apa. Terus kemudian saya kedepannya juga ingin terus memperbaiki diri Pak, karena saya di sini juga masih termasuk baru ya Pak ya. Jadi saya ingin terus memperbaiki diri, mencontoh orang-orang yang sudah bagus di dalam pembelajaran, itu yang saya ingin ambil sih Pak. Baik. Jadi kalau berdasarkan cakap-cakap kita tadi, Bu Farah sudah bisa melakukan analisis terhadap proses pembelajaran ya, ada kelebihan, ada hal yang perlu diperbaiki. Kalau hal yang perlu diperbaiki tadi adalah terkait dengan pembelajaran berdiferensiasinya ya. Kalau yang sudah bagus tadi, rencana dan persiapan serta proses pelaksanaan sudah sesuai dengan yang direncanakan semua. Baik Bu Farah, sampai di sini kira-kira apa ada yang ingin disampaikan lagi? Boten Pak, sampun. Sudah cukup ya Bu Farah. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin mereview hasil kegiatan percakapan kita ya Bu Farah. Jadi kita telah melaksanakan rangkaian supervisi akademik mulai dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini bermanfaat bagi Ibu, bermanfaat bagi murid-murid, dan bermanfaat bagi sekolah. Dan kegiatan ini betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik dalam proses pembelajaran sehingga mengakomodir pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Saya ucapkan selamat dan terima kasih atas waktu dan kerjasamanya Bu Farah. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin. Sekali lagi terima kasih. Saya kira cukup sekian Bu Farah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.